Hi, Patrick. Right, thank you. And Dr. Farah, can you please show the flyer again? Share the flyer with us. All right, great. Okay. Good evening. Thank you everyone for joining today's Indonesian Heart Rhythm Society webinar series part 4. My name is Jeremy Yu. I'm the Regional Education Manager at Abbott Medical. On behalf of Abbott, I want to thank Indonesian HRS for the great opportunity in organizing this educative webinar. I'm very glad that today we have invited experienced speakers to share their knowledge on device therapy. If you have any questions wanted to ask our speakers, please type them into the chat box in your control panel. Our speakers will address to your questions after the presentation. Now I would like to introduce our chairperson, Dr. Vara Raviana. Dr. Vara is the secretary at the Indonesian HRS. Hi, Dr. Vara. May I invite you to deliver an opening message? Thank you. Thank you, Mr. Jeremy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada para speaker, Dr. Munawar, Dr. Hauda, dan Dr. Iqbal, Dr. Diki Hanafi sebagai Presiden INAHARES. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar series INAHARES 2020. Sesuai jadwal pada malam hari ini, kita akan mendalami tentang alat implan jantung. Dan kita akan mengupasnya itu dari indikasi hingga resiko masalah-masalah yang akan kita hadapi pada pasien-pasien yang terpasang alat implan jantung ini sendiri. Langsung saja saya perkenalkan kembali moderator kita pada malam hari ini, Dr. Muhammad Iqbal SPJP. Beliau adalah konsultan IP di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Santosa, dan hingga saat ini aktif sebagai Course Director of Integrated Implanter Crash Program atau I2CP, Indonesian Heart Rhythm Society, dan aktif juga di bagian Scientific Program. Kepada dokter, kami persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Dr. Farah. Saya akan memandu acara ini sampai sekitar 1 sampai 1,5 jam ke depan. Pada malam ini kita akan membahas tentang infeksi device, ya. Kapan teman sejawat bisa merujuk lagi ke yang lebih ahli, kapan infeksi ini bisa atau harus device-nya itu diekstrak, ya. Karena seringkali juga kita mendapatkan bahwa pasien-pasien dipasang pacemaker atau ICD, begitu kembali ke tempat teman sejawat, nah itu mungkin kontrolnya kembali ke daerah masing-masing. Nah itu bisa dievaluasi apakah device tersebut mengalami infeksi atau tidak, sehingga awareness untuk ke arah situ juga penting saya rasa untuk kita bahas. Lalu yang kedua, kita akan membahas stratifikasi ICD, kapan pasien-pasien memerlukan pemasangan ICD. Hari ini kita sudah datangan kedua speaker yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya. Yang speaker pertama adalah Dr. Muhammad Munawar, spesialis jantung pembuluh konsultan. Beliau merupakan senior konsultan elektrofisiologis dan juga intervensionis, juga guru-guru dari spesialis jantung di Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pionir dari bidang elektrofisiologi juga intervensi di Indonesia. Saya rasa semua pasti kenal beliau, ya. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Dr. Munawar mengenai infeksi device, kapan kita perlu aware dan kapan merujuk untuk diekstrak. Sebelum saya masuk ke speaker pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tawada Healthcare dan Abbott yang sudah mensupport webinar kali ini. Kita tahu bahwa Tawada dan Abbott merupakan salah satu
industri farmasi yang mensupport berbagai produk device di Indonesia. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Saya persilakan ke Dr. Munawar untuk memberikan presentasinya selama 20 menit. Silakan Dr. Munawar. Terima kasih Dr. Iqbal. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Terdengar, Dok. Selamat malam semuanya. Bagaimana dengan suara saya? Cukup jelas, Dok. Baik. Cukup jelas ya? Oke. Jadi saya akan memberikan dikasih kesempatan untuk dari INAHRS untuk memberikan mengenai lead extraction. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dunia ini yang pertama kali dipasang tahun 58, kemudian berkembang ICD pada tahun 1980. Di Indonesia sebenarnya mulai dilakukan pemasangan pacemaker pertama kali tahun 74. Waktu itu masih sangat primitif, buka toraks dan sebagainya, pacemaker masih besar. Tapi sekarang itu dinamakan bukan pacemaker, bukan ICD atau CRT dan sebagainya. Secara keseluruhan kita katakan sebagai CIED, Cardiac Implantation Electronic Device, yang merupakan suatu alat elektronik yang bisa ditanam. Dan ini terus secara umum di dunia berkembang dengan pesat karena berkembangnya pusat-pusat IP, kemudian makin tua, jadi survivor rate, angka ketahanan hidup juga makin baik, sehingga memerlukan alat-alat ICD atau memerlukan alat-alat pacemaker, CRT, sekarang ada His bundle, ada yang segala macam. Tentu saja di dunia ini sekarang ini kira-kira 1,2 juta sampai 1,4 juta CIED yang dipasang setiap tahunnya. Walaupun demikian tetap saja ada komplikasi kira-kira 1-2%, meliputi infeksi, erosi, malfungsi dari leads, kemudian rasa nggak enak, sakit, ada stimulasi diafragma, belum lagi mengenai recall dari pabrik. Oleh karena itu, maka tetap memerlukan pengambilan atau ekstraksi dari lead, karena ekstraksi atau pengeluaran dari pulse generator ini gampang karena lebih di permukaan. Di Indonesia ini masih terlalu rendah ya jumlahnya, jumlah CIED yang diimplantasi. Kalau pacemaker saja di Amerika atau di Eropa Barat misalkan, itu antara 500, 600, barangkali lebih, 700 per juta, kita barangkali belum bisa sampai ke arah, barangkali 20 pun mungkin masih belum. Secara pasti berapa, tidak diketahui dengan pasti, tapi barangkali sih sekitar antara 5-10 per juta. Tentu saja karena ini epicenternya juga masih kecil, tapi saya percaya bahwa dalam tahun-tahun ke depan ini akan bertambah. Dan komplikasi yang tadi dikatakan 1-2%, kita barangkali bisa lebih banyak karena infection rate-nya barangkali kalau di daerah tidak seperti di negara-negara barat atau di Jakarta,
mestinya jauh lebih besar. Oleh karena itu tetap memerlukan lead extraction center. Pada prinsipnya, kita harus sebelum kita mengetahui mengenai bagaimana cara mengeluarkan atau menarik dari lead, tentu saja kita harus tahu mengenai lead itu sendiri. Lead sendiri kita terdiri dari dua, yaitu insulasi, ya, bagian luar ini, yang biasanya terdiri dari silikon atau poliuretane, dan bagian logam sendiri yang mengalirkan energi dari pulse generator ke otot jantung. Ya. Ini unipolar, ya. Dan ini elektroda ini berupa coil, sehingga kita tidak bisa menarik semua. Kalau kita tarik langsung, maka biasanya insulation akan terbuka, ya, karena ini tidak sekuat logam tentu saja, dan logamnya sendiri kalau kita tarik unravel, jadi coilnya akan keluar beberapa meter, sehingga ada teknik khusus. Lead sendiri ada dua macam, yaitu bipolar, ya, seperti ini, dan unipolar. Kemudian yang penting bagi kita tahu bahwa elektroda juga lead-nya sendiri bisa active fixation menggunakan helix seperti ini, atau passive fixation, dan ini akan menentukan cara atau ekstraksi tersebut. Tentu saja kalau kita mau melakukan ekstraksi lead pada yang pakai helix active fixation seperti ini, kita mesti unscrew dulu, ya, kita putar secara counterclockwise dengan alat, ya, dengan kupu-kupunya itu kita counterclockwise, atau kalau itu nggak bisa, bodinya sendiri kita putar secara counterclockwise. Nah, lead extraction perjalanannya panjang. Riwayat lead extraction dari yang sangat primitif, ya, sangat primitif. Pada waktu itu barangkali saya masih melihat satu atau dua kasus tahun-tahun 80-an dikasih beban yang setiap hari ditambah sampai ini bisa lepas. Tentu saja ini tidak sukses rate-nya atau angka keberhasilannya tidak bisa tinggi, ya. Sebagian ada yang masih tertinggal dan sebagainya. Karena apa? Teknik-teknik ini karena tidak ada standar prosedur. Karena juga training centernya itu tidak banyak. Karena itu tiap center tentu saja melakukan dengan caranya masing-masing. Mengenai definisi ada beberapa, yaitu lead removal, lead explant, dan lead extraction. Lead extraction ini semua prosedur yang lebih dari 1 tahun dengan menggunakan alat-alat, baik alat itu menggunakan locking stylet, nanti akan saya sampaikan, atau dengan cara mechanical extraction, atau dengan power mechanical sheath yang nanti juga akan saya sampaikan secara ringkas. Ada beberapa tipe ekstraksi lead ini. Yang pertama, cara yang biasa dengan manual traction without tool. Tentu saja tidak ada tool yang khusus. Biasanya hanya menggunakan stylet yang digunakan pada waktu kita implant. Kita bisa menggunakan dengan traction snare, ada beberapa snare yang nanti akan kita bicarakan. Dengan mechanical lead extraction, menggunakan mechanical sheath yang khusus. Kemudian power assisted dengan laser assisted, atau dengan menggunakan diatermi. Ya, kita bisa membaginya dengan inferior approach, yaitu dari subclavian vein, atau di Eropa ada yang menggunakan dengan jugular vein, ada dengan inferior itu melalui femoral vein. Nah, sebelum kita melakukan tindakan itu kita harus riwayat pasang lead-nya tersebut, kemudian ada infeksi atau tidak, harus diperiksa laboratorium yang khusus, lalu kemudian X-ray-nya berapa lead yang akan kita ambil. Kalau sudah 4 atau lebih, atau 5 atau lebih, tentu saja ini ada indikasi yang cukup untuk diambil lead-nya.
Kemudian ekokardiografi dan T tentu saja penting untuk menentukan ada vegetasi atau tidak. CT scan penting untuk melihat misalkan bagaimana pathway, bagaimana vena tersebut, fibrosisnya menutupi atau tidak, ada kalsifikasi atau tidak. Dan yang terakhir barangkali kita juga perlu mengadakan venografi untuk melihat pathway dari lead dan sebagainya. Kita akan bicara mengenai inferior approach, yaitu approach yang kita ambil tentu saja bukan ahli mengenai lead extraction karena alat-alat ini belum tersedia di Indonesia. Ada dua company yang besar, yaitu Cook dan Spectranalytics. Kita akan bicara mengenai inferior approach. Key point-nya apa? Saya mulai dengan kasus yang pertama. Ini seorang laki-laki umur 72 tahun. Dia dipasang single chamber di negara jiran, ya, dengan indikasi yang tidak begitu jelas. Kira-kira 11 tahun sebelum ketemu saya, dia hanya merasakan bahwa setelah dipasang rasanya nggak enak. Tapi nggak enaknya bagaimana, dia nggak bisa menceritakan dengan pas. Tapi dia minta kepada saya untuk dilakukan ekstraksi. Tentu saja permintaan yang sangat sulit karena ini apakah ini betul-betul indikasinya jelas atau tidak. Saya memerlukan waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun saya off-kan pacemaker-nya, kita lihat sinkope dan sebagainya. Selama 1 tahun itu ternyata tidak terjadi apa-apa. Pasien dengan sangat kuat dengan keluarganya datang kepada saya untuk minta, bahkan ada surat perjanjian di atas materai dan sebagainya. Akhirnya pada tanggal 26 Mei tahun 2014 saya lakukan eksplantasi dengan lead extraction. Dan sebenarnya yang harus kita tahu pada setiap ekstraksi lead adalah bahwa ada jaringan fibrosis di mana. Biasanya yang paling penting adalah, yang paling sering adalah di daerah vena subclavia, vena innominata, dan kadang-kadang sebagian di daerah junction antara vena cava superior dengan right atrium, dan kemudian di daerah katode dan anodenya di sini, ya, di elektrodanya. Biasanya ada satu fibrosis yang cukup signifikan, sehingga kalau kita dapatkan fibrosis seperti ini, tentu saja lead extraction yang kita lakukan secara biasa tidak bisa. Ya, oleh karena itu kita harus tahu apakah ini ada fibrosis atau tidak. Nah, ini adalah pasiennya, ya. Kita lihat single chamber di sini. Cara yang pertama harus kita lakukan, kita buka seperti biasa, kita explant pulse generator. Tapi yang paling penting adalah kita harus mengisolate dari lead-nya tersebut. Yang paling penting adalah sleeve, plastik putih yang biasanya kita pasang, itu harus kita temukan. Kemudian stitching-nya itu harus kita cari dan kemudian kita rilis. Ya. Setelah itu baru kemudian kita bisa tes apakah ini ada fibrosisnya, lead-nya ini betul-betul terfiksasi dengan venanya atau tidak. Kita tarik saja, ya. Lalu kalau kita bisa lihat seperti ini, ya. Seperti kita tarik, misalnya kita dorong, kita tarik, ini tanda bahwa fiksasinya tidak begitu baik. Oleh karena itu kita dengan cara yang biasa barangkali kita bisa lihat. Kita harus, kalau kita tarik dengan biasa tidak bisa, maka kita harus dengan snare, kita harus masukkan ke dalam cardiac chamber. Ya, kita dengan ada beberapa snare. Ya, ini adalah yang namanya gooseneck snare dengan berbagai ukurannya. Ini biasanya kita pakai kalau proximal end dari lead itu ada.
free, ya. Kalau tidak masih keluar, tentu saja kita harus tarik ke dalam cardiac chamber, ke atrium atau ke vena cava superior atau ke dalam pulmonary artery. Kita juga bisa ada snare yang kalau proximal end-nya ini nggak ada. Jadi kita guide di sini. Ya, ada yang paling terkenal adalah needle eye snare. Ya, ini ada 2. Jadi ini di tengahnya ini ada seperti eye gitu. Lalu ini bisa kita dorong dengan plang di sini ini. Kita dorong ke atas sehingga belum terjepit, tapi lead-nya bergerak di antara 2 ini. Ya. Lalu baru kemudian kita masukkan outer sheath ini, ada inner sheath, outer sheath ke dalam, dan kita bisa jepit lead-nya tersebut. Kita bisa juga menggunakan end snare atau bird femoral workstation. Ya, ini pasien tadi tentu saja kita buat ya dengan wire 32, kita snare, kemudian kita tarik, ya, supaya lead-nya ini ada di dalam cardiac chamber. Sudah di dalam cardiac chamber, ya, maka kita pakai double snare. Ya. Snare pertama kita taruh, ya, kemudian kita jepit dua-duanya. Yang proksimal ini, yang sebelah proksimal ini, kita jepit. Kemudian yang sebelah distal kita longgarkan, kita masukkan ke dalam ke sebelah distal end. Ini sebagai rel saja. Jadi kalau kita bisa lihat, ya. Jadi ini Anda bisa lihat dengan baik sampai betul-betul sampai di sini. Jadi snare lead-nya ini kita pakai sebagai rel sampai ke sini baru kita bisa tarik. Ya. Kalaupun saat tidak bisa kita tarik atau kita akhirnya terputus di sini, ini masih kita anggap sebagai sukses karena yang dibolehkan tuh sisanya hanya panjangnya tidak boleh lebih dari 4 cm. Pasien ini akhirnya kita tarik, ya. Sudah bisa lihat. Ya. Jadi dengan baik kita bisa. Yang kedua, contoh kedua adalah ini juga dengan double snare. Ini pasien umur 64 tahun, seorang perempuan, dipasang pacemaker dengan sebenarnya indikasinya tidak begitu kuat. Ya. Setelah dipasang, dia kemudian panas, demam beberapa minggu, akhirnya dibuka, ada cas, ada cairan keluar, dibuka, dibersihkan, di debridement, bulan Februari, tutup lagi, masih juga. Kemudian akhirnya dilakukan oleh ahli bedahnya, ahli bedah toraks, tahun 2013, Maret 2013, pulse generatornya yang dikeluarkan, tapi lead-nya dibiarkan saja. Sembuh, baik. Tapi kemudian dia pulang ini ke Palembang. Akhirnya ini di sana di Palembang sama dokter ahli bedah toraks, di sana dibuka, coba untuk ditarik, tapi gagal. Satu yang dari atrium bisa ditarik, tapi yang dari ventricle nggak bisa. Dibiarkan, ditutup, luka bagus, beberapa bulan bagus, tapi kemudian dia timbul hemoptysis. Nah, kalau saudara lihat, ini adalah lead-nya masuk ke dalam pulmonary artery. Anda bisa lihat ini kayak seperti infiltrat, ya. Jadi melambai-lambai begini. Ya. Kemudian sekali lagi kita mencoba untuk menarik yang free end-nya itu, karena kita tidak punya needle eye snare, free end-nya ini kita tarik dengan segala macam, ya, kita menggunakan pigtail, kemudian ini sampailah kita free end-nya ini di pulmonary artery.
Kemudian di pulmonary artery kita snare dengan gooseneck snare, ya. Kita tarik ke bawah, ya. Ya, kemudian kita jerat di situ, ya pakai snare. Kita juga pakai double snare lagi. Snare pertama ini untuk snare kedua ini kita dorong ke atas dengan rel lead-nya, kemudian kita tarik. Ya, kita tarik, ya saudara bisa lihat. Oke. Ya, akhirnya kita tarik, ya. Kemudian superior approach. Kapan kita lakukan superior approach? Seperti kita sampaikan tadi bahwa kalau ada fibrosis sehingga tidak bisa ditarik dengan baik, maka kita lakukan pada prinsipnya itu ada yang dinamakan kita masukkan locking style. Jadi di dalam lead tadi, lead harus kita potong dulu sedemikian rupa sehingga dalamnya kita bisa lihat. Kita masukkan locking style sampai di ujung di sini. Kita lock, kemudian dengan telescoping sheet namanya, ini kita bisa masukkan, kita buka, ya, kita pelan-pelan. Ada beberapa macam mechanical sheet ini. Telescoping sheet yang biasa tanpa ada apa-apa, ada yang dikasih rotational. Jadi yang di sini ini ada seperti pemotongnya. Ya, pemotongnya ada dua, ini tight rail dan evolution. Tight rail ini bikinan buatan Spectranetics, sedangkan evolution buatan Cook. Ada lagi dengan laser dan ada lagi dengan diatermi. Nah, ini yang namanya locking style dari Cook, ya, sampai ujung, ya, lalu kemudian kita puter clockwise atau counterclockwise sampai ini betul-betul lock sehingga menjadi satu satuan dari ujung sampai ke proximal end. Punten, waktunya tinggal 3 menit. Oke, 3 menit. Saya kira sebentar lagi kita selesai. Ya, ini locking style dari Spectranetic, ya. Tapi ini tidak diputar, tapi didorong, nanti akan mengembang. Ya. Lalu ini dengan telescoping sheath, ya, ini cuma diputar-putar antara satu dengan yang lain. Ini terpisah, ya, outer sheath dengan inner sheath. Ini dari Teflon, ini dari dari logam, dan ini dari plastik. Nah, ini yang dinamakan spektral, yang ini mutar untuk memotong, ya, dari Spectranetic. Lalu yang dari Cook, ya, yang namanya evolution, ini juga mutar. Kalau kita animasikan seperti ini, ya, dan ini juga lentur, jadi bisa ya lentur seperti ini. Prinsipnya ini memotong, ya, kemudian maju dan seterusnya. Ya. Ini adalah contohnya, ya, sampai ke ujung. Sementara bisa juga dengan diatermi seperti cut pada surgical untuk motong, ya. Nah, ini adalah dengan laser. Jadi dipotong dulu, baru kemudian kita masukkan locking stylet, ya, locking stylet ini. Lalu kita masukkan, kemudian locking stylet ini akan mengembang, ya, didorong dia akan mengembang sehingga bisa memegang. Lalu kemudian dengan laser ini, ya, lasernya dia hanya bisa melelehkan sel-sel kira-kira hanya 50 mikron saja. Ya. Baru terakhir tarik. Ya. Ya. Ini dengan laser, ya.
Ya, memang harus pelan-pelan, tidak bisa terburu-buru. Ya. Walaupun demikian, walaupun dengan teknologi canggih, tetap aja ada komplikasi. Komplikasinya ya masih kecil ya, kira-kira kalau di Elektra itu kira-kira 1,7%. Bisa sampai meninggal, ini kira-kira 0,5%. Disebabkan karena robekan ya, vena. Emboli paru ini bisa terjadi kalau itu ada vegetasi besar, bisa juga terjadi stroke dan sebagainya. Ya. Biasanya oleh karena arteri bisa hembotoraks, ya, pneumotoraks dan sebagainya. Robekan biasanya ada di sini, ya, ada di daerah sini. Dan sekarang juga ada balon. Jadi balon bridge occlusion balon. Ini juga bisa dijual sehingga bisa mengurangi angka kematian. Ini yang tadi saya sebutkan dari laporan dari, ini dipublikasi beberapa tahun yang lalu, 2017, dari registry di Eropa, ada lebih dari 3.000, ya. Dan mereka menyatakan bahwa manual traction itu masih 44%. Locking stylet dipakai kira-kira 88%, dan mechanical shift 79%. Sedangkan untuk laser hanya 28 dan dengan diatermi surgical dissection tadi hanya 26%. Kalau kita lihat komplikasi 1,7 dengan mortalitas 0,5%, ya, jadi meliputi 3.510 extraction lead. Ya. Kemudian komplikasi biasanya terjadi 2/3-nya terjadi pada waktu prosedur, sementara sepertiganya di luar prosedur. Dan kemudian sukses, complete clinical dan radial sukses kira-kira 96,7% dengan menggunakan alat-alat yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Pak Ketua, bahwa lead extraction itu sekarang sudah melebar, ya. Tidak hanya pada infeksi saja, tapi juga malfunction, tidak malfunction pun karena terlalu banyak bisa juga kita ada indikasi untuk lakukan ekstraksi. Dan key point yang penting dalam lead ekstraksi ini adalah ada fibrosisnya di mana kita harus tahu. Ya. Kalau ada fibrosis yang banyak, tentu saja kita menggunakan teknik-teknik dengan locking stylet, dengan mechanical sheath, ya, dengan snare, dengan double snare. Walaupun demikian tetap aja ada komplikasi. Dari studi-studi ada sekitar 1,7% dengan mortalitas 0,5%. Surgical backup pada kasus-kasus yang fiksasinya cukup banyak, ya, fibrosis cukup banyak, mungkin diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Munawar atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif. Sedikit informasi yang saya tahu, saya sudah melihat begitu banyak teknik ekstraksi lead. Tapi saya pikir mungkin double snare teknik sejauh ini saya hanya melihat hanya Dr. Munawar yang melakukan. Ini sebenarnya sudah ada pertanyaan dok mengenai ekstraksi ini. Hanya pertanyaan nanti kita simpan setelah speaker kedua memberikan materi. Oke, kita akan menuju ke speaker kedua. Speaker kedua adalah Dr. Hauda, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Ini beliau bertugas di Departemen Kardiologi Universitas Andalas di Rumah Sakit M. Jamil. Beliau akan mempresentasikan suatu materi yang tidak kalah menarik, di mana kapan seseorang itu memiliki risiko ventricular arrhythmia yang fatal, sehingga membutuhkan device yang namanya implantable cardiac defibrillator. Ada data yang menarik mengenai implan ICD di Indonesia ini. Data dari APHRS menyebutkan bahwa ternyata angka implan ICD di Indonesia itu termasuk yang paling rendah se-Asia. Kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi penduduk, sebenarnya menjadi tanda tanya, apakah memang indikasi atau penyakit pasiennya yang tidak ada,
atau karena masalah hal lain. Mudah-mudahan dengan materi yang Dr. Hauda sampaikan ini meningkatkan awareness kita kapan seorang pasien bisa memiliki indikasi kuat untuk ICD karena ventricle arrhythmia yang fatal. Oke, Dr. Hauda dipersilakan untuk memberikan materi 20 menit. Silakan Dr. Hauda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada sedikit trouble di internet kami. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi tentang risk stratification untuk ICD indication dan siapa saja yang berisiko untuk terjadinya ventricular arrhythmia. Kita tahu bahwa sudden cardiac death sampai saat ini masih merupakan problem kesehatan yang belum bisa terpecahkan, dan sebagian besar sudden cardiac death ini disebabkan oleh ventricular arrhythmia yang fatal, yaitu berupa VT dan VF. Di sisi lain diketahui bahwa sudden cardiac death ini sebenarnya bisa dicegah dengan pemakaian ICD, implantable cardiac catheter defibrillation, tapi pada beberapa kasus penggunaan ICD ini kurang efektif karena terapi yang inappropriate, baik anti-tachycardial pacing-nya sendiri ataupun defibrilatornya bisa terlalu berlebihan. Artinya seharusnya dia tidak di anti-tachycardial pacing, tidak di defib, tapi mesin salah mengenali sehingga di deliver energi sehingga menimbulkan efek yang tidak baik kepada pasien. Di samping itu, problem lainnya adalah bahwa ICD yang diimplantasikan kepada pasien tidak serta-merta menghilangkan penyakit yang ada, tapi pada penyakit-penyakit yang mempunyai substrat aritmogenik, tata laksana untuk substratnya itu sendiri diperlukan di samping ICD-nya. Pada 5% pasien yang diimplantasikan ICD itu juga tidak responsif, sehingga kita sebagai dokter perlu melakukan pengenalan terhadap pasien-pasien yang berisiko untuk terjadinya ventricular arrhythmia dan yang bermanfaat untuk dilakukan pemasangan ICD, sehingga ICD yang kita implantasikan itu efektif dan efisien. Kita tahu tadi seperti yang dikatakan Dr. Iqbal, mungkin salah satu penyebab kenapa angka implantasi di Indonesia rendah adalah karena masalah pembiayaan. Ini untuk pendahuluan, ini ada kasus perempuan 20 tahun mengeluh kepalanya pusing, kemudian sering pingsan pada saat exercise. Kalau kita lihat sepintas ini seolah-olah EKG-nya normal, tapi karena pasiennya mengeluh terus-menerus dilakukan Holter monitoring dan hasilnya adalah VF. Nanti kita, kalau masih ada waktu, nanti di akhir session akan kita bahas sedikit tentang kasus ini. Ini yang kedua, laki-laki 25 tahun dengan presinkop dan pusing. Ini adalah EKG yang diambil pada saat dilakukan MCU. Dilakukan Holter monitoring, ternyata pada jam 3 pagi itu pasiennya mengalami VT-VF. Sebelum lanjut ke siapa saja yang berisiko untuk terjadinya aritmia, perlu kita pahami dulu terminologi dari sudden cardiac death, yaitu kematian dalam 1 jam onset jika disaksikan atau dalam 24 jam, di mana pada 24 jam terakhir itu pasiennya stabil. Ini adalah insiden ICD yang didap dari Indian Heart Journal 2014, bahwa mayoritas penyebab sudden cardiac death adalah aritmia yang letal, di mana terutama disebabkan oleh penyakit jantung koroner, yaitu sampai 70%-nya. Kemudian insiden yang kedua terutama disebabkan oleh non-iskemik kardiomyopati, dan yang terakhir sekitar 5-10% disebabkan oleh kondisi kardiak kongenital atau yang idiopatik. Ini adalah kejadian SCD pada populasi usia muda dan tua, itu penyebabnya berbeda, di mana pada pasien-pasien muda berumur kurang dari 40 tahun, terutama disebabkan oleh channelopati, kardiomyopati, miokarditis, ataupun penggunaan zat-zat terlarang. Sementara pada orang tua lebih sering disebabkan oleh penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner dan heart failure. Selanjutnya adalah siapa yang berisiko untuk terjadinya ventricular arrhythmia. Dahulu, stratifikasi risiko ini difokuskan pada penyakit-penyakit jantung struktural, terutama pada penyakit-penyakit iskemik miokard atau myocardial infarction dan chronic heart failure. Tapi pada masa sekarang itu lebih advance lagi, di mana dilakukan restratifikasi berdasarkan LVIF, kemudian SAE,
ventrikular aritmianya sendiri, kemudian T-wave alternan, penilaian fungsi nervusnya, autonomic nerve functionnya, dan elektrofisiologis tadi bahkan. Penyebab sudden cardiac death, kalau bisa dikelompokkan, ini salah satu yang saya ambil dari circulation, yaitu adalah coronary artery disease, terdiri dari penyakit iskemik yang disebabkan oleh ASHD, kemudian anomali dan coronary vasospasm dari arteri koroner. Kemudian kelompok yang kedua adalah kardiomiopati berupa iskemik atau non iskemik, hipertrofik kardiomiopati. Di sini juga termasuk ARVC ya, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, myokarditis, congenital heart disease dan sebagainya. Kelompok yang ketiga adalah yang elektrofisiologisnya mengalami terjadi kelainan di listriknya, yaitu long dan short QT syndrome, Brugada, kemudian CPVT, idiopathic VF, dan seterusnya, metabolik dan non-kardiak sebagai penyebab sudden cardiac death. Prevensi untuk ICD ini perlu dilakukan. Pada beberapa kondisi perlu dilakukan pada populasi umum, pada famili yang mengalami SCD, dan pada pasien yang tentu sudah pernah mengalami VTVF. Untuk komunitas umum, risk stratifikasi untuk sudden cardiac death dan ICD sebagai prevention itu bisa berdasarkan demografik, usia, seks, dan ras. Dikatakan pada pasien yang berusia tua lebih cenderung untuk terjadi ICD dibanding muda, laki-laki lebih cenderung untuk perempuan, dan ras kulit hitam lebih banyak dibanding ras kulit putih. Tradisional risk factor untuk coronary artery disease seperti diabetes, hipertensi, dislipid, dan segalanya juga dikatakan merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya SCD. Elektrokardiografi prediktor, mulai dari fragmented QRS, durasi QRS yang memanjang, kemudian tadi parameternya berikutnya akan kita bahas satu persatu, dan beberapa risk stratifikasi yang lainnya. Yang menarik di sini adalah physical activity. Dikatakan bahwa jika seseorang terus-menerus melakukan aktivitas latihan fisik yang bersifat vigorous lebih dari 140 menit per hari, itu cenderung untuk mengalami sudden cardiac death dibandingkan pasien yang tidak melakukan. Ini juga dikatakan lebih menarik lagi, ini tahun 2016, bahwa dikatakan bahkan tekanan darah pun, pasien dengan tekanan darah tinggi itu lebih rentan untuk menderita SCD dibandingkan dengan pasien yang tidak menderita tekanan darah tinggi. Kelompok yang pertama adalah stratifikasi risiko untuk terjadinya sudden cardiac death pada pasien-pasien yang mengalami infark miokard dengan LV dysfunction, artinya left ventricular ejection fraction-nya sudah menurun. Itu bisa digunakan beberapa domain, misalnya untuk menilai adanya abnormalitas daripada substrat, baik secara cardiac imaging, secara ECG, kemudian yang kedua adalah pengukuran fungsi autonom dengan heart rate variability, heart rate turbulence. Ini bisa kita lihat dari Holter, kemudian baroreceptor sensitivity imaging bisa dengan SPECT. Dari pengukuran repolarisasi di ECG sendiri, kita bisa lihat adanya T-wave alternan, QT dispersion atau QT variability, QT interval, dan QRS T angle. Domain yang keempat adalah provocative test atau screening untuk terjadinya non-sustain aritmia seperti EP study dan PVC serta non-sustain VT pada Holter monitoring. Ini beberapa studi juga yang dilakukan untuk menilai risk stratifikasi pada pasien untuk terjadinya RCD. Dikatakan bahwa LVIF kurang dari 30-40% misalnya merupakan independent predictor yang lebih baik untuk stratifikasi jika dikombinasikan dengan parameter lain seperti heart rate variability. Yang agak baru adalah tahun 2013 dikatakan speckle tracking pada echo itu bisa menilai mechanical dispersi. Dikatakan bahwa jika terdapat mechanical dispersion pada pasien merupakan prediktor independen untuk terjadinya SCD pada pasien-pasien post MI. Cukup tinggi insidennya yaitu 1,7, hazard rasionya 1,7. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada satu prediktor tunggal yang lebih baik untuk menentukan kejadian sudden cardiac death kecuali jika dikombinasi. Sama saja ini lanjutannya, QT dispersion, T-wave alternan, kemudian pada EP test terjadi VT. Itu merupakan prediktor yang kuat untuk kejadian ventricular aritmia yang fatal yang akan menyebabkan sudden cardiac death. Di circulation tahun 2015,
dikatakan bahwa pada populasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya SCD, ini yang multivariate risk stratification lebih baik bahwa dilakukan dulu mulai dari initial testing, mulai dari yang non-invasif, kemudian jika sudah terdeteksi low risk ya kita keluarkan, dan selanjutnya kalau misalnya diperlukan maju ke secondary testing dan nanti pasien bisa distratifikasi ke moderate dan high risk, dan yang high risk ini nanti mungkin akan ada manfaat jika dilakukan implantasi ICD. Ini adalah penelitian yang melakukan stratifikasi risiko SCD pada pasien-pasien post-MI dengan IF yang baik. Itu terdapat beberapa screening. Tahap pertama misalnya pada pasien-pasien dengan IF yang lebih sama dengan 40%, risiko untuk terjadinya ventricular arrhythmia VTVF adalah 1,5%. Kemudian digunakan stratifikasi risiko non-invasive risk framework. Jika terdapat satu saja, maka pasien akan menerima risiko untuk terjadinya VTVF-nya lebih banyak lagi, yaitu 4,4%. Kemudian dilakukan screening tahap kedua pada studi ini, sehingga akhirnya pada pasien-pasien yang memang berisiko pada elektrofisiologis tadinya tercetus VT, sehingga major arrhythmia event-nya lebih tinggi 22%, bisa dilakukan pemasangan ICD. Tahun 2019 ini cukup baru, saya rasa ini terdapat beberapa marker yang bisa dijadikan untuk stratifikasi risiko terjadinya ventricular arrhythmia. Pertama yaitu elektrofisiologis tadi, dikatakan bahwa elektrofisiologis tadi di mana pada saat prosedur bisa terinduksi VT, kemudian digabungkan dengan LVIF yang kurang dari 40% pada pasien post-MI, itu merupakan prediktor yang sangat kuat untuk kejadian fatal ventricular arrhythmia yang menyebabkan SCD. Kemudian EPS sendiri tidak reliable untuk memprediksi SCD yang disebabkan oleh VF atau mekanisme trigger activity yang lain, kecuali VT tadi ya, VT yang bermanfaat. Tapi kalau VF tidak didapatkan manfaatnya sebagai prediktor kejadian sudden cardiac death. Ini studi yang masih berlangsung, yaitu PROTECT ICD trial. Itu menggunakan elektrofisiologis tadi untuk meng-guiding ICD prevention pada pasien-pasien dengan LVIF 40% 3-40 hari pasca MI. Ini salah satu prosedur EPI yang dilakukan. Di induce VT-nya ini di panel paling bawah bisa kita lihat terinduce VT, maka ini merupakan prediktor yang baik jika digabungkan dengan LVIF untuk kejadian fatal arrhythmia, ventricular arrhythmia. Tapi kalau VF dikatakan tidak begitu kuat sebagai prediktor. Yang kedua, dari ECG marker ini pemeriksaan yang mudah dilakukan. Dikatakan bahwa T-wave alternan merupakan prediktor yang sangat kuat untuk kejadian kardiovaskular sudden cardiac death. Juga terdapatnya QRS fragmentation, QRS duration yang lebar lebih dari 120 milisecond, kemudian adanya SAEC atau late ventricular potential dan QRS T-angle-nya pada sudut tertentu. Pada Holter jika kita temukan non-sustained VT walaupun kurang dari 5%, itu merupakan faktor risiko yang kuat untuk terjadinya sudden cardiac death pada dilated cardiomyopathy. Pengukuran fungsi-fungsi autonom seperti heart rate variability, adanya peningkatan heart rate pada saat istirahat dan heart rate turbulence tertentu masih mengecewakan sebagai prediktor untuk terjadinya SCD. Tapi ketiga hal ini berguna untuk menstratifikasi pasien yang kalau terdapat kelainan ketiga item ini, maka mortalitas akan meningkat, tetapi mortalitas itu tidak spesifik hanya disebabkan oleh aritmia saja. Pada ekokardiografi kita bisa melihat beberapa parameter yang digunakan seperti LV dimension, kemudian speckle tracking tadi jika terjadi mechanical dysynchrony. Pada CMRI juga kita bisa melihat adanya daerah-daerah infark yang menyebabkan tachyarrhythmia, ventricular tachyarrhythmia atau ventricular fibrillation karena adanya substrat di situ yang menyebabkan terjadinya re-entry. Biomarker dan genetik faktor bisa dilihat, misalnya BNP yang tinggi, troponin yang tinggi, kemudian
galaktin dan segalanya yang abnormal itu meningkatkan risiko terjadinya ICD, dan juga beberapa faktor genetik yang bisa kita periksa. Tapi sayangnya ini belum available di negara kita. Bagaimana dengan ARVC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy atau displasia? Ini terdapat 8 parameter yang jika terdapat salah satunya, maka itu akan meningkatkan risiko terjadinya fatal ventricular arrhythmia. Kemudian Brugada juga seperti itu, dikatakan bahwa adanya riwayat keluarga yang menderita mati mendadak, maka mempunyai spesifisitas yang 65% dan sensitivitasnya 22% untuk terjadinya SCD. Yang lebih akurat untuk stratifikasi pada Brugada adalah adanya fragmentasi QRS. Ini kita bisa lihat di sini di Kaplan-Meier pada pasien-pasien Brugada yang mempunyai fragmentasi QRS itu harapan hidupnya lebih rendah dibanding yang tidak. Kemudian yang punya LED potensial juga harapan hidupnya lebih rendah dibanding yang tidak. Kemudian terjadinya sinkop juga akan menyebabkan harapan hidupnya semakin rendah. Ini waktunya tinggal 3 menit. Baik, terima kasih. Ini cukup menarik ya, Brugada, terutama tipe 1, walaupun tidak simptomatik, itu resiko untuk terjadinya sudden cardiac death itu dalam 4-6 tahun ke depan 1,4%. Itulah mengapa penting kita mengelola Brugada tipe 1 walaupun asimptomatik. Demikian juga dengan long QT syndrome, kita harus stratifikasi dari low risk dengan QTc kurang dari 500 dan tanpa riwayat sinkop sampai yang very high risk, yaitu jika sudah terjadi sudden cardiac death. Cardiac arrest maksud saya, dan kemudian pasiennya ROSC. Bagaimana dengan rekomendasi untuk ICD itu sendiri? Ini adalah rekomendasi ICD untuk primary prevention. Kita bisa lihat pada pasien dengan LVEF kurang atau sama dengan 30%, walaupun dia NIHA fungsional kelas 1, itu ada tempatnya untuk kita lakukan ICD implantation untuk primary prevention. Pada pasien dengan LVEF kurang dari 40%, dengan non-sustain VT, karena previous MI dan inducible VF atau VT pada IP study, itu juga ada tempatnya untuk dilakukan pemasangan ICD walaupun NIHA fungsionalnya kelas 1. Ini untuk secondary prevention, artinya pada pasien-pasien yang pernah mengalami cardiac arrest atau pingsan yang dicurigai karena fatal ventricular arrhythmia, ini bisa dilakukan pemasangan ICD. Jadi dalam hal ini ICD bisa digunakan untuk secondary prevention pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami fatal ventricular arrhythmia atau cardiac arrest, dan primary prevention untuk pasien-pasien yang belum pernah mengalami event itu tetapi secara stratifikasi resiko beresiko cukup besar untuk terjadinya sudden cardiac arrest. Ini bisa dipikirkan pemasangan ICD pada pasien-pasien yang dengan high risk condition, misalnya pada hipertrofik kardiomyopati yang mengalami spontaneous sustain VT atau non-sustain VT atau family history dari SCD, sinkop, dan seterusnya. Ini salah satu guideline dari ESC menyatakan bahwa ICD itu tempatnya adalah kelas 1A. Setelah MI juga dikatakan bahwa reevaluasi dari LVEF 6-12 minggu pasca infak direkomendasikan untuk menilai kemungkinan potensialnya untuk dipasang ICD sebagai primary prevention. Ini juga setelah infak, ini mungkin sering terlupakan atau kita sebagai dokter pada pasien-pasien yang MI, kemudian IF-nya rendah, pernah mengalami VT, kita tahu sebenarnya itu merupakan indikasi untuk dilakukan ICD. Jadi juga ICD pada DCM, pada long QT, short QT, pada Brugada, ICD ada tempatnya jika pasien sudah pernah mengalami aborted cardiac death, atau pada Brugada tipe 1, itu merupakan indikasi kelas 1. Sebagai kesimpulan bahwa stratifikasi risiko adalah penting untuk mengestimasi kejadian fatal ventricular arrhythmia yang menyebabkan sudden cardiac death dan bisa mencegah kekurang efektifan implantasi dari ICD.
ejection fraction sendiri, artinya hanya ejection fraction saja, itu tidak sensitif dan tidak spesifik digunakan untuk seleksi pasien-pasien yang akan bermanfaat untuk menerima ICD implantasi sebagai profilaktik. Dan yang menarik adalah walaupun pada pasien asimptomatik Brugada tipe 1 bahwa risiko untuk terjadinya ICD-nya masih cukup besar dalam 4-6 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hauda atas informasinya yang sangat komprehensif dan menarik. Jadi seperti kita tahu dari presentasi Dr. Hauda ini, stratifikasi pasien yang memerlukan ICD sebenarnya tidak memerlukan alat yang canggih seperti EP ya. Bisa kita stratifikasi dari anamnesa seperti lewat sinkop atau sudden cardiac death pada keluarga, kemudian dari EKG, kemudian dari echo yang bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat ya, di rumah sakit masing-masing. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman sejawat yang ingin memberikan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat dan ditujukan kepada panelis. Pertanyaan pertama dari Dr. Irni Zarifka, ditujukan kepada Dr. Munawar. Sepanjang pengalaman Dr. Munawar, lead mana yang lebih sulit untuk diekstrak? Apakah lead atrial atau lead ventricle? Terima kasih, Dr. Iqbal. Bisa dengar suara saya? Bisa dok, jelas. Oke, ya. Jadi sebenarnya untuk lead extraction ini bukan atrial atau ventricle yang menjadi masalah sebenarnya. Tapi ada perlengketan-perlengketan di mana itu yang menjadi masalah. Terutama di daerah yang tadi sudah saya sebutkan, di subclavia, di innominata, vena innominata, atau di dalam vena cava superior, junction antara vena cava superior dan atrium. Kadang-kadang itu di daerah trikuspid kadang-kadang juga terjadi perlengketan. Ini kadang-kadang kalau kita melakukannya, kadang-kadang akan menyebabkan terjadi trikuspid regurgitasi. Pengalaman saya untuk kasus-kasus seperti itu, dulu seperti saya sampaikan, saya tahun 97, 98, mungkin sampai 99 itu saya sangat aktif untuk melakukan retraksi, walaupun dengan mechanical sheath yang teleskopik yang itu, dan itu cukup lumayan walaupun secara pelan-pelan dan sebagainya melepaskan lead dari jaringan sekitarnya. Kalau kita secara jadi bukan masalah di atrium atau di ventricle, tapi justru di tempat-tempat perlengketan antara lead dengan vena. Nah, tentu saja kalau tidak ada perlengketan di situ, atrium lebih mudah mestinya. Tapi ingat bahwa di mana kita, apakah itu atrium atau ventricle, sebenarnya kalau harus membaca pada waktu implan melalui vena cephalica atau puncture, dengan melihat fluoroskopi juga kita bisa lihat apakah ini melalui vena cephalica atau vena subclavia atau vena axillaris. Nah, kalau melalui vena cephalica, terutama bagi lead yang passive fixation, nah itu kalau active fixation dengan helix tentu saja bisa langsung dicabut dari situ kalau tidak ada perlengketan. Tapi kalau yang passive fixation, kalau kita sudah tahu bahwa itu melalui vena cephalica, sebaiknya melalui approach dari vena femoralis. Saya kira itu aja, Dr. Iqbal. Oke, terima kasih Dr. Munawar. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi kurang lebih hampir sama dan sudah dijawab dengan panjang lebar tadi dengan Dr. Munawar, ya perbedaan kesulitan komplikasi antara yang aktif dan pasif tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Munawar. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, Dok. Teknik double snare ini sepanjang pengalaman dokter
sudah berapa case dan kira-kira berapa success rate-nya ini, Dok? Mengingat banyak sekali keterbatasan di Indonesia untuk ekstraksi lead, baik terkait dengan alat-alat tools-nya maupun dari center ekstraksi lead. Ya, jadi nomor satu adalah harus kita tentukan seberapa besar perlengketan antara lead dengan vena tersebut. Ya. Jadi umumnya yang kita lihat adalah makin muda itu biasanya makin gampang terjadinya fibrosis. Jadi ingat kalau pada bayi, pada anak-anak yang perlu pacemaker itu kita pikirkan, para ahli sudah memikirkan apakah sebaiknya epikardial karena akan terjadi venous thrombosis, akan menutup oklusi total dari dari vena itu akan berlebihan, potensi itu akan besar. Jadi kalau kita sudah tahu ada fibrosis seperti begitu, tentu saja dengan double snare ini nggak bisa. Jadi syarat untuk double snare adalah kalau kita sudah tahu bahwa kalaulah ada perselengketan antara vena dengan lead tersebut di atas itu, perlengketannya tidak begitu banyak. Ya, kalau banyak, otomatis kita harus menggunakan teknik-teknik dengan locking stylet, lalu kemudian dengan mechanical sheath, apakah itu rotational, apakah dengan power sheath, menggunakan laser atau menggunakan surgical dissection itu harus kita lakukan. Kalau tidak, sebaiknya jangan dilakukan karena itu sangat sulit karena kita tidak bisa melepaskan. Ya, terima kasih Dr. Munawar. Ya, saya pikir juga kalaupun kita akan melakukan double snare, sebaiknya kita merujuk ke center atau elektrofisiologis yang memang experience-nya sudah sangat tinggi. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan untuk Dr. Hauda. Pertanyaan pertama dari Dr. Agung. Pertanyaannya ini mungkin banyak sekali dialami oleh teman-teman sejawat di rumah sakit atau pengalaman klinis masing-masing. Pertanyaannya adalah, pasien-pasien yang dengan congestive heart failure dengan ejeksi fraksi yang rendah, kapan diperlukan untuk implantasi ICD atau CRTD? Silakan Dr. Hauda. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau untuk ICD itu bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan heart failure minimal NIHA fungsionalnya kelas 2. Jadi bisa minimal kelas 2. Kelas 2 pun bisa dilakukan dengan ejection fraction itu kurang atau sama dengan 35%. Setelah lebih atau sama 3 bulan dia mendapatkan terapi yang optimal untuk heart failure-nya. Itu untuk ICD sendiri ya. Kemudian kalau untuk CRT, misalnya CRTP ya, idealnya kalau untuk pasien yang seperti ini, LVIF-nya sudah kurang sama 35%, NIHA fungsional kelasnya minimal kelas 2, apalagi ditambah dengan QRS-nya sudah lebar, 130 sebenarnya sudah indikasi untuk CRT, tapi semakin dia lebar, lebih dari 150 LBBB, itu semakin kuat untuk dilakukan pemasangan CRT-D. Kita tahu tadi dari stratifikasi risiko, LVIF yang rendah, kemudian QRS duration yang panjang, lebih dari 120 kalau di studi yang tadi, itu sudah merupakan faktor risiko untuk terjadinya sudden cardiac death karena VTVF. Ditambah lagi dia sudah ada LBBB, lebih baik dilakukan pemasangan CRT-D. Jadi CRT sekalian untuk membuat jantungnya sinkron, dan D yaitu singkatan dari ICD untuk mencegah terjadinya sudden cardiac death. Oke, terima kasih Dr. Hauda. Ini ada pertanyaan lagi terkait materi Dr. Hauda. Dari Dr. Muhammad Desfrianda, pada pasien AirVC atau Brugada dengan riwayat VTVF, apakah ada peran
obat-obatan untuk mencegah sudden cardiac death sambil menunggu pasien itu dilakukan implantasi ICD? Ya, ini saya rasa ini adalah problem yang kita hadapi sehari-hari ya, karena ICD ini tidak dijamin, tidak bisa masuk ke plafon BPJS kecuali dengan kerugian rumah sakit sedikit gitu ya. Jadi sangat ada gunanya kita mengetahui terapi medikamentosa apa yang bisa kita lakukan untuk sambil menunggu ya, karena sebenarnya untuk Brugada dan long QT ini karena dia merupakan suatu channelopati, kasarnya itu obat apapun yang kita berikan tidak akan memperbaiki mengembalikan jantungnya ke dalam kondisi normal karena memang dia sudah pati, channelopati. Makanya untuk itu perlu dilakukan pemasangan ICD. Ketika ICD belum bisa kita lakukan, maka belum kita pasang, maka yang kita lakukan adalah memberikan obat-obatan untuk menekan TVC yang umumnya menjadi trigger untuk terjadinya VTVF pada pasien, dua kelompok pasien ini yaitu Brugada dan long QT. Nah, untuk Brugada kita bisa memberikan obat-obat untuk mencegah menekan terjadinya TVC ini. Obat-obat golongan 1A. Beta blocker sebenarnya forbidden untuk Brugada syndrome ya. Jadi kalaupun toh terpaksa kita tidak punya flecainide, kita harus memberikan misalnya obat untuk mencegah menekan VVC atau VT pada Brugada, maka pilihannya yang beta blocker yang paling dalam tanda kutip agak aman adalah atenolol. Walaupun sebenarnya di banyak literatur dikatakan beta blocker adalah forbidden atau tidak boleh diberikan pada pasien Brugada untuk mencegah VTVF-nya, jadi flecainide. Nah, teori yang terbaru, kina ya, quinidin kina bahasa kitanya kina, gampangnya kina gitu, itu justru bisa menekan TVC pada pasien Brugada. Nah, literatur yang agak baru, kalau saya tidak salah 2017 ke sini itu dikatakan bahwa silostazol itu juga bermanfaat untuk mencegah VTVF pada Brugada. Nah, kalau untuk long QT beta blocker itu bermanfaat, terutama itu golongan propanolol. Baru-baru ini saya punya pasien Brugada, biasanya diberikan atenolol karena suatu sebab terpaksa diberikan propanolol, terus dia ke tempat lain terus dapat bisoprolol, jadi dah dia jadi VT-VT, jadi VF, kemudian datang ke kami, kemudian kita ganti lagi obatnya. Ya kita tidak berani juga di area COVID ini memberikan kina, jadi akhirnya saya berikan atenolol mulai dengan 2 kali 25, sekarang sudah naik 2 kali 50, alhamdulillah itu hilang. Kemudian juga long QT, saya punya pasien long QT, obatnya itu murah meriah, itu propanolol saja saya berikan sampai 3 kali 40 atau kadang 3 kali 50, jadi di tailoring aja itu ya alhamdulillah tidak terrecord VTVF-nya. Pasien juga tidak ada keluhan. Oke, terima kasih Dr. Hauda. Memang untuk pasien AirVC dan Brugada ini kalau untuk terbukti untuk mengurangi mortalitas memang apalagi dengan riwayat sudden cardiac cardiac arrest atau VTVF masih mungkin ICD ya Dr. Hauda ya. Iya, bahkan kalau untuk Brugada tipe 1 sendiri tadi kita lihat itu beberapa studi yang dilakukan itu risiko sudden cardiac death dalam 4 sampai 6 tahun itu 1,4%. Dan cukup bermakna kan kalau tidak masalah dengan pembiayaan pada Brugada tipe 1 sih lebih baik kita lakukan ICD implantation untuk primary prevention. Cuman kan kendalanya kita kalau di BPJS itu kan kalau tidak ada bukti dia VTVM nggak bisa. Jadi umumnya kita baru bisa melakukan pemasangan ICD, itu pun sudah dengan perjuangan yang luar biasa untuk secondary prevention. Oke, ini memang satu pertanyaan lagi mungkin untuk Dr. Hauda karena waktu juga sudah lewat dari jadwal. Mungkin pertanyaan terakhir ini juga sering kita jumpai dalam praktek klinis sehari-hari ya. Pasien kadang-kadang datang medical check up ya. Ini dari Dr. David Timothy Sitanggang ya. Pasien datang keadaan sehat, mungkin dapatnya juga kadang-kadang dari medical check up ya. Brugada tipe 1 dari EKG-nya.
tapi asimptomatis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin dapat ditelusuri secara genetik di Indonesia, atau apakah semua jenis Brugada harus dipasang ICD? Terima kasih. Kita sama-sama tahu ya bahwa mungkin di beberapa center, mungkin di Jakarta pemeriksaan genetik ini bisa dilakukan. Saya terus terang tidak tahu. Tapi kalau untuk kami sendiri di Sumatera Barat itu belum pernah saya lakukan. Saya punya pasien Brugada itu beberapa orang, 4 atau 5 orang yang sudah kontrol rutin itu sekitar 5 tahun lebih. Itu tidak pernah dilakukan pemeriksaan genetik karena memang di Padang tidak available kecuali untuk penelitian katanya, yaitu di Fakultas Kedokteran Andalas katanya bisa, tapi tidak saya lakukan. Jadi tidak praktis untuk dilakukan sehari-hari. Kemudian apakah semua jenis Brugada harus dipasang ICD? Kalau semua jenis Brugada dipasang ICD, saya rasa mungkin Brugada tipe 1 yang walaupun tanpa gejala itu ada indikasi untuk dilakukan pemasangan ICD. Kelas rekomendasinya lebih rendah. Tapi kalau sudah ada bukti terjadi cardiac arrest, itu akan lebih tinggi. Dan untuk BPJS agar ditanggung oleh BPJS, maka kita di Indonesia harus menginjus terjadinya VTVF dulu. Jadi dulu pernah dilakukan pasien dengan ECG Brugada, tetapi tidak, dia high risk occupation ya, kemudian tidak ada riwayat cardiac arrest, ya terpaksa dilakukan EP study, kemudian diinjus VTVF-nya, begitu terinjus sudah direkam pret, begitu direkam, kemudian di DC lagi, bagus, nah itu artinya bisa dilakukan pemasangan ICD. Jadi saya rasa kalau idealnya sih tipe 1 harus ya, tapi kalau tipe 2 dan tipe 3 kita harus lakukan stratifikasi dulu, baru dipikirkan untuk pemasangan ICD. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Hauda. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mr. Jeremy, can we continue for the discussion? Actually, the time is already running out, but the question is, I think 2 more questions. Is it okay? Yes, yes, please. Oke, thank you. Satu pertanyaan untuk Dr. Munawar dan satu pertanyaan untuk Dr. Hauda. Ya. Untuk Dr. Munawar, menurut Dr. Munawar, ini, halo Dr. Munawar? Oke, halo. Ya. Memang di angka di 2-3 tahun terakhir ini, angka implantasi baik pacemaker, ICD, kemudian CRT di Indonesia ini bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yang beberapa negara justru jumlah populasinya jauh lebih kecil, ternyata angka implantasi kita baik pacemaker, ICD maupun CRTD itu rendah. Nah ini menurut pengalaman dan pendapat dokter, kira-kira apakah ini permasalahan dari awareness atau kasusnya yang sedikit atau masalah insurance? Ya ini agak sulit untuk menjawab, tapi pengalaman saya hampir 30 tahun berkecimpung di masalah IP ini, saya kira nomor 1 adalah jumlah IP, jumlah ahli IP ini memang harus lebih banyak lagi. Kemudian cath lab, kalau kita lihat cath lab jumlahnya 300 di Indonesia ini. Jumlah yang tidak main-main. Sementara lebih banyak jumlahnya daripada ahli intervensi. Intervensi nggak sampai 300, tapi kalau saat ini jumlah cath lab itu 300. IP barangkali sih yang aktif, yang bisa implant bukan hanya single chamber pacemaker, tapi juga dual chamber atau katakanlah ICD, CRT yang aktif, barangkali kita masih bisa hitung dengan jari. Jadi itu adalah masalah kita bersama, sehingga training mengenai IP harus lebih banyak lagi. Barangkali sih di beberapa tempat mestinya center-center IP sudah mulai ada, harusnya kita sudah mulai harus ada regenerasi untuk membuat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang-orang atau cath lab atau rumah sakit yang mempunyai
cath lab itu juga direkturnya harus ada awareness dari manajemen bahwa fasilitas IP, orang IP harus ada dan sebagainya. Mostly itu namanya cath lab hanya koroner aja. Yang kira-kira bagi rumah sakit atau bagi rumah sakit swasta itu sangat kecil karena mereka hanya melihat bahwa profit nggak ada. Nah ini yang mesti awareness atau dari pemerintah juga, bukan hanya swasta, pemerintah, rumah sakit yang katakanlah rumah sakit pemerintah, bukan rumah sakit pendidikan pun harus didorong untuk mempunyai fasilitas-fasilitas IP, fasilitas-fasilitas orang-orang IP, sehingga awareness di antara para dokter juga akan menjadi lebih baik, sehingga implantasi bukan hanya single chamber atau pacemaker saja, tapi juga device yang lebih sophisticated, yang lebih banyak juga diperlukan oleh masyarakat kita. Saya kira itu baru kemudian kita bicara mengenai awareness dari masyarakat secara umum. Terima kasih Dr. Munawar. Mudah-mudahan pada teman sejawat yang hadir sini banyak juga yang tertarik kepada bidang elektrofisiologis ini. Oke, pertanyaan terakhir ditujukan kepada Dr. Hauda dari Dr. Vera Hidayati. Kita seringkali menemukan pasien dengan ECG pattern-nya Brugada yang bisa jadi asimptomatik akan menjalani operasi non bedah jantung. Nah, kira-kira bagaimana stratifikasi pada pasien yang mempunyai ECG Brugada pattern atau early reproduction syndrome yang akan menjalani operasi non bedah jantung? Masih kalau misalnya Brugada pattern-nya sudah confirm ya tipe 1 ya, COV type itu, maka itu kita harus semakin waspada untuk antisipasi VTVF. Kan ini settingnya untuk operasi non bedah, operasi non jantung kan ya, operasi non bedah jantung, pasien dengan pattern Brugada. Kalau sudah Brugada tipe 1, udah jelas lah kita benar-benar harus siap sedia untuk terjadinya VTVF barangkali seperti itu. Kemudian kalau Brugadanya bukan tipe 1, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat pattern Brugadanya itu menjadi prominent. Pertama misalnya kita bisa lakukan perekaman EKG itu dengan menaikkan V1, V2-nya itu 1 selaiga atau ke 2 selaiga. Kan normalnya di selaiga keempat kita bisa naikkan ke selaiga ke 3 atau kedua. Bahkan jika kita lihat ST elevasinya makin prominent atau Brugada pattern-nya berubah menjadi tipe 1, maka itu sangat berisiko. Kan kalau sudah mau operasi jantung mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi nanti setelah operasinya selesai, kita harus stratifikasi, kita mungkin kalau perlu kita lakukan treadmill test untuk mengunjusnya, kemudian kalau perlu ajmalin. Satu lagi, karena ini kepepet dalam tanda kutip, karena sudah mau dilakukan operasi, kita juga bisa melihat QRS duration-nya. Apakah ada pelebaran dari QRS duration-nya, apakah ada fragmentasi dari QRS-nya, kemudian bagaimana dengan T-wave alternan ada atau tidak. Maka kalau itu semua ada, ya kita harus waspada untuk terjadinya VTVF. Saya rasa itu Dr. Iqbal. Dan yang paling penting nanti pasiennya dikirim ke poli untuk dilakukan stratifikasi yang lebih invasif. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Dr. Hauda. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mengingat kita sudah lewat jauh dari waktu yang ditentukan, mungkin untuk sesi diskusi saya tutup dan terima kasih untuk kedua speaker, Dr. Muhammad Munawar dan Dr. Hauda El Rashid yang telah memberikan presentasi yang sangat komprehensif dan informatif, mudah-mudahan berguna untuk praktek sejawat sehari-hari. And I would like to say thank you to Ebert Region for supporting this event. And terima kasih juga untuk Tawada Healthcare untuk support meeting INAHRS Part 4 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan lagi dengan lancar part kelima minggu depan.
Oke, saya tutup diskusi kali ini. Saya kembalikan ke pembawa acara Dr. Farah Reviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator Dr. Muhammad Iqbal, kepada para speaker Dr. Munawar dan Dr. Hauda atas ilmu serta waktu yang telah dibagikan pada malam hari ini. Kami informasikan kepada para peserta webinar untuk sertifikat itu akan kita blast dan ditunggu 3 minggu setelah acara webinar dan nantinya akan dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta. Kemudian untuk rekaman juga nantinya akan di-blast dan melalui link dan akan dikirimkan via email juga ke setiap peserta. Kita akan update setiap rekamannya itu setiap minggunya nanti insya Allah. Webinar selanjutnya itu tanggal 14 Agustus, itu flyernya dapat dilihat on screen masing-masing. Kepada para peserta webinar, jangan lupa untuk selalu update sosmed kita di Instagram ataupun Facebook. Selamat weekend dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan acara kepada Mr. Jeremy. Please, Mr. Jeremy, for closing. Thank you. Thank you very much. Here I would like to thank you, Indonesian Heart Rhythm Society, for the opportunity for having today educative sections. And of course, to thank our speakers, Dr. Munawar and Dr. Hauda, for your effort in preparing this informative lectures. And of course, thanks Dr. Iqbal for leading the discussions. And of course, thanks all the attendees. So today, I'm very glad that we have over 500 attendees joining these sections. And here, I would like to, I hope you all staying safe and healthy. Terima kasih. Goodbye. Goodbye. Terima kasih. Goodbye.